Jadi kalau kita bisnis, berdagang dengan siapapun harus punya moral, bukan sekedar cari untung. Tapi ketika kita berdagang itu, dalam diri kita itu ada perasaan kalau saya untung dia ikut menikmati nggak manfaatnya. Jadi bukan sekedar cari untung untuk dari gitu. Jadi orang yang membeli misalnya produk atau jasa saya itu memang menikmati. Saya tahu godaan itu banyak gitu, tapi percaya deh, once you get into there gitu ya, ikut dalam godaan itu, entar pasti balik itu barang gitu. Entah kena ke kita, ke keluarga, ke anak, kemana-mana. Jadi saya selalu mengatakan kesadaran penuh dalam bekerja gitu ya, dalam berusaha, untuk menjaga nilai-nilai moralitas tadi. Jangan melompat sebagai pengusaha ngambil resiko besar di awal. Kalau Anda baru mulai. Saran saya, belajarlah dari yang sudah punya pengalaman. Saya ambil 2 saja dari 7 dosa sosial ini, yaitu kekayaan tanpa kerja dan perdagangan tanpa moralitas. Kalau kita memang belajar dari pengusaha, ya tadi itu. Mencari kekayaan itu ya harus kerja. Gak bisa ada pakai tidur leyeh-leyeh bisa jadi kaya gitu ya. Apalagi judi online, gak ada tuh jadi kaya jadi judi online kan. Sahabat Baskara, apa kabar? Tentunya kami berharap semoga ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan untuk kita semua. Dan saya senang sekali Putu Dian bisa menyapa semua sahabat Baskara dalam acara yang kita tunggu-tunggu ya di setiap minggunya, yaitu di Baskara Podcast, persembahan Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Nah, seperti biasa, sahabat Baskara, kita namanya podcast ya, kita akan bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol santai, dan kali ini sangat amat menginspirasi tentunya untuk semua sahabat Baskara, generasi muda Hindu yang kira-kira mau diajak sukses bersama nih. Wah, seperti apa? Karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, pasti sebagian besar khususnya umat Hindu kenal beliau. Langsung aja kita sapa beliau, Bapak Ana Agung Ngurah Wirawan. Om Swastiastu. Swastiastu dia. Ini saya supaya nggak salah manggilnya beli aja bagaimana? Boleh. Karena dari pertama kita kenal, ini deket banget ya. Pertama kali mengenal sosoknya Beli Ngurah ini, tampilannya gini-gini aja, nggak ada perubahan. Astungkara, bener loh, awet muda gitu. Sebelum ngobrol lebih jauh kita tentang entrepreneurship perspektif Hindu, boleh dong menyapa sahabat Baskara dulu, dan juga kira-kira tipsnya bisa awet muda sampai sekarang nih apa sih gitu. Monggo. Om Swastiastu, sahabat Baskara, makasih sudah mengundang saya sebagai narasumber pada acara podcast hari ini. Menyenangkan sekali nih ketemu dengan Putu Dian, ya, aktivis-aktivis dari Radah, ya, aktivis KMHDI, dan sekarang di Badan Penyiaran Hindu. Dan saya pikir baguslah ya, bisa terus berkembang, terus berinteraksi dan ngaturang ayah ke umat ya dalam segala dimensi. Tips kelihatan muda apa ya? Padahal kalau ya, namanya gembira-gembira aja, hidup dibikin gembira, asik-asik ya. aja gitu. Asik-asik aja, stres di manage gitu kan. Terus tapi tetap yang ngeliatin stres juga pasti ada ya? Ada lah, namanya orang kerja masa nggak ada stresnya sih. Kalau udah wanaprasta mungkin nggak stres. Tapi kalau masih griaste seperti saya ini masih cari makan gitu ya, ya masih lah ada stres-stresnya. Nanti kalau sudah melewati wanaprasta, apalagi biksuka mungkin udah enggak. Sekarang masih. Belum lah sekarang ya, masih di apa namanya, diminta khusus untuk mewujudkan permintaan dari klien gitu lah ya, kita sebut aja gitu ya. Sebenarnya saya mungkin 30 tahun terakhir bukan pemerintahan klien, pemerintahan pemerintah. Bagian besar yang saya kerjakan proyek-proyek pemerintah. Dan proyek-proyek besar pastinya kan gitu. Iya. Nah Ji, nanti juga mau minta tipsnya bagaimana sih
memanage stres yang tadi dibilang, karena terkait dengan yang namanya wirausaha itu kan pasti dong melewati berbagai macam gelombang kan gitu kan. Nah sebelum mencapai ke sana, kira-kira terkait dengan kewiraswastaan, wirausaha, kita kenal Beli Ngurah nih adalah sosok yang memang dari dahulu kala sudah menekuni bidang ini begitu sampai sekarang di titik yang kalau buat saya pribadi sudah amat sangat sukses gitu. Jadi boleh dong apa sih sebagai seorang yang juga beliau kan juga ini ya dulu aktivis Prada juga kan, jadi memang aktif di organisasi kepemudaan Hindu. Lalu bisa atau itu dikaitkan nggak sih dalam berwirausaha sampai detik ini? Silakan. Iya, pertama kalau mau jadi pengusaha, jadi wirausaha ya harus banyak bergaul, ya. Dan nggak boleh batasin diri bergaul dengan siapa aja. Mulai dari tingkat tukang sapu sampai presiden sekalipun kalau bisa kenal bagus banget. Dan pasti ada ceritanya ya, untuk itu, ada lajurnya lah. Nah, cuma mungkin banyak orang yang merintis usaha atau karir ya di profesional tersandung pada akhirnya karena lupa gitu bahwa dalam kehidupan ini kan ada prinsip-prinsip dasar yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahamin sehingga dalam perjalanan itu tidak kesandung gitu. Saya bersyukur lahir dan besar di lingkungan yang cukup baik pendidikannya, cukup baik juga kesejahteraannya sehingga bisa punya banyak kesempatan ya untuk belajar, kesempatan untuk mengenal orang banyak dan oleh orang tua memang juga diajari jangan memilah-milah atau memilih-milih bergaul dengan siapa aja supaya tidak menjadi eksklusif dalam hidup. Yang kedua ya kita harus punya prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan ini. Ini kebetulan tahun 2025 kan. Betul. Sekarang saya mau mengutip nih sebuah prinsip dasar yang pernah disampaikan oleh Mahatma Gandhi dalam sebuah tulisan di koran mingguan Young India pada tanggal 22 Oktober 1925. Jadi persis 100 tahun nih. Ya, 7 dosa sosial. 7 dosa sosial. 7 dosa sosial. Jadi manusia itu punya 7 dosa sosial. Disampaikan oleh beliau pada tahun 1925 atau hampir 100 tahun yang lalu di sebuah koran di India. Pertama itu adalah politik tanpa prinsip. Politik tanpa prinsip. Ya. Karena kalau politik yang loncat-loncat itu tanpa prinsip itu biasanya konstituennya pusing pasti nanti. Rakyatnya bingung nanti kalau nggak punya prinsip dalam berpolitik. Kedua, kekayaan tanpa kerja. Ketiga, kesenangan tanpa hati nurani. Keempat, pengetahuan tanpa karakter. Kelima, perdagangan tanpa moralitas. Keenam, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Dan ketujuh, agama tanpa pengorbanan. Saya ambil 2 saja dari 7 dosa sosial ini, yaitu kekayaan tanpa kerja dan perdagangan tanpa moralitas. Kalau kita memang belajar dari pengusaha, ya tadi itu. Mencari kekayaan itu ya harus kerja. Gak bisa gak ada pakai tidur leyeh-leyeh bisa jadi kaya gitu ya. Apalagi judi online, gak ada tuh jadi kaya jadi judi online kan. Jadi harus kerja. Itu halu kayaknya gitu sih. Menurut saya itu yang harus ditekunin. Ya, yang kedua tadi itu perdagangan tanpa moralitas. Jadi kalau kita bisnis berdagang dengan siapapun harus punya moral, bukan sekedar cari untung, tapi ketika kita berdagang itu dalam diri kita itu ada perasaan kalau saya untung dia ikut menikmati nggak manfaatnya. Jadi bukan sekedar cari untung untuk dari gitu. Jadi orang yang membeli misalnya produk atau jasa saya itu memang menikmati. Nah ini yang kadang-kadang terlupakan. Bagaimana orang berbisnis itu secara membabi buta gitu ya, kemudian ngambil untung sebesar-besarnya dan melupakan hal-hal tadi gitu ya. Sesudah itu kan tadi bersenang-senang tanpa batas gitu, tanpa hati nurani, itu nggak boleh juga. Jadi ketika misalnya nih kita bicara dari sisi fundamental gitu ya, keagamaan kita udah diajarin kita catur asrama, catur purusa arte. Jadi tadi itu cocok itu sama filosofi yang diajarin Gandhi 100 tahun yang lalu. Jadi
pada saat masih muda, brahmacari itu kita masih harus Giat-giat sekolah, ya, ya. harus belajar, harus pinter. Kemudian ketika kita sudah memasuki grahasta, mulai berkeluarga, mulai mengumpul kekayaan, mengumpulkan sumber daya lah ya, supaya bisa menghidupi keluarga dan menikmati kesenangan tadi itu dilakukan dengan cara yang tadi itu. Ya, kerja itu, kekayaan dengan kerja gitu, jangan kekayaan dengan garong gitu ya. Apalagi korupsi gitu. Kerja bener gitu, jangan dianggap korupsi itu juga kerja, wah nggak bener itu kan. Itu udah nggak pakai moral yang kayak itu nggak gitu pakai ya, moral, kayak nah gitu. tadi itu, jadi moralitasnya hilang. Nah itu yang saya bilang mungkin perlu ditekunin lah nanti bagi generasi muda Hindu. Memulai itu tidak harus dengan besar, tapi bisa juga secara bertahap, dan nanti nilai-nilai universal, prinsip-prinsip kemanusiaan, kebenaran, dharma di dalam mencari arta itu Tetap dipegang ya. teguh gitu. Jadi ya bisnis pasti harus cari untung, tapi jangan mengeksploitasi, jangan kemudian cari untung tapi sebelah sana rugi atau bahkan barang yang dijual itu misalnya barang berbahaya gitu kan. Nah itu moralnya udah hilang. Gitu. Nah kalau kita udah masuk ke zona itu dan membiasakan diri, mestinya ya sejauh saya tahu ya sampai hari ini mayoritas lah umat Hindu juga bisnisnya baik-baik aja lah. Nggak sampai aneh-aneh gitu ya, nggak sampai terkenal sebagai komunitas atau kelompok yang membenarkan Hal atau yang dosa-dosa tadi. iya yang membuat kita juga permisif ya terhadap hal seperti itu. Mungkin itu kali yang mau saya sampaikan terkait fundamentalnya dulu. Terkait dengan pengalamannya Beli Ngurah deh, udah berapa puluh tahun ya berarti menekuni bidang kewirausahaan dong ya? Sebenarnya kewirausahaan saya enggak terlalu banyak, tapi profesionalisme saya di dalam mengelola korporasi yang mungkin ya 30 tahun lah. Wow, oke 30 tahun itu ya beda tipis sama usia saya baru 17. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa ketawa ya kan. Ya. Tapi Percaya. Enggak, emang bohong. Biar nggak ada dosa tambahan lagi ya. Nih jadi kalau ngelihat belakangan ini situasi kita ya memang bukan spesifiknya adalah orang-orang kita mungkin, tetapi mengapa hal-hal itu selama 30 tahun itu menurut Beli Ngurah banyak gak sih orang-orang yang sudah menggeser yang namanya hati nurani tadi, sehingga udah gak peduli tuh tidak hanya 1-2 orang yang terlibat di kewirausahaannya kemudian merugikan kan begitu kan, ini bahkan satu negara, bahkan negara gitu. Nah ini apa yang menyebabkan merosotnya nilai-nilai yang harusnya dipegang teguh tadi, prinsip-prinsip tadi? Ya banyak hal ya yang membuat kita sebagai manusia mungkin kehilangan pegangan terhadap fundamental keyakinan tadi. Pertama, melihat ke sekeliling, azas keadilan. Kadang-kadang kan orang gitu, saya udah berusaha, saya sudah tekun, kok nggak dapet. Sementara teman saya yang nggak berusaha tapi bisa nyuap kok dapet gitu kan. Jadi kondisi ini ya sering menggoda kita untuk udahlah kita jalan pintas aja gitu ya. Di Hindu kan juga diketahui kalau ada kekayaan yang diperoleh dengan kerja keras itu merta namanya, ya kalau jalan pintas itu wisya. Itu juga banyak yang membuat umat kita itu udahlah gini aja biar cepat gitu kan. Padahal dia harusnya kembali menekuni dan meyakini bahwa one step ahead gitu ya, setiap langkah itu one step at a time ya, setiap langkah itu pasti menghasilkan sesuatu. Kembali lagi, ini tantangan hidup. Tidak ada yang adil di muka bumi ini. Di agama yang lain pun demikian. Keadilan yang hakiki itu hanya ada setelah kita mati gitu kan. Ketika kita purnabawa lah terlahir kembali, atau di agama lain mungkin dia masuk surga atau neraka lah. Jadi keadilan itu ada di sana. Jadi selama masih hidup dengan kehidupan manusia ini, keadilan itu nggak ada yang absolut gitu. Namun kita percaya, itu tadi kita juga punya keyakinan Pancasrada tadi terkait dengan karma pala, ya mestinya kalau tadi kita yakin kita tekun dapat hasil, dan kalau kita nakal nanti juga ada hukumannya. Ada hasilnya juga ya? Hasil itu harus ditanamkan dalam diri kita. Kalau enggak, ya susah. Kita akan selalu merasa, alah udah gampang deh kita beresin gini lah. Udah. Nah ini yang menurut saya sering menggoda ya, kita untuk mengambil jalan pintas. Dan sebagai umat Hindu, saya selalu menekankan ke istri, ke anak-anak saya,
ke teman-teman gitu, jangan deh ya. Kita sudah mengalami banyak hal di era-era yang terdahulu, bahwa berusaha dengan cara-cara yang tadi itu ya, tanpa moralitas, cara-cara yang Emang pernah tanpa ada beli? kerja. Saya jadi tertarik. Emang pernah ada beli yang nawarin begitu beli? Oh banyak, Oh iya. iya. Wah. Ya orang dengan jabatan seperti saya juga lumayan yang nawarin gitu. Tapi kan kembali lagi, kami sejak kecil kebetulan dilatih untuk hidup secara, saya nggak bilang puritan ya, tapi sederhana aja gitu. Sehingga kami termasuk yang tidak terlalu nongolin hedonisme yang gitu-gitu. Kami hidup dengan wajar dan ya itu tadi, terima aja apa yang sudah kamu kerjakan ya, hasil dari perusahaan ya. Hasil kerja keras kita sendiri. Hasil kerja keras kita sendiri, usaha. Istri saya juga punya kos-kosan misalnya, nggak apa-apa. Ya emang dosanya apa? Kami usaha kos-kosan, baik-baik aja gitu kan. Tukul aja punya kos-kosan ratusan kamar kok Iya, gitu saya kan. malah Kenapa iri saya dengan nggak boleh kos-kosan. 10-20 kamar kan? Yang penting Betul. itu bisnis yang sah gitu. Betul, Jadi menurut saya ya tadi itu kesadaran untuk bisa menjaga itu. Saya tahu godaan itu banyak gitu, tapi percaya deh, once you get into there gitu ya, ikut dalam godaan itu, entar pasti balik itu barang gitu. Entah kena ke kita, ke keluarga, ke anak, kemana-mana. Jadi saya selalu mengatakan kesadaran penuh dalam bekerja gitu ya, dalam berusaha untuk menjaga nilai-nilai moralitas tadi. Justru yang itu kayak Tuhan ngasih jalan dulu, asiknya sendiri nih, udah lewatin hal-hal yang menurut dia asik tapi tidak sesuai jalur yang seharusnya, dikasih kesempatan dulu tuh. Bisa nggak sih kayak gitu, Ji? Setelah sekian puluh tahun baru tuh ngerasain, akhirnya ketahuan, akhirnya masuk. Bisa nggak sih kayak gitu? Ya kan, karena itu enak nggak ketahuan, udah terus aja gitu aja. Itu emang iman ya, nggak kuat ya. Kan ada puisi atau pantun ya. Setinggi-tingginya tupai melompat, akhirnya dia akan jatuh juga gitu. Jadi Pepatah ya. pepatah itu memberikan kita sebuah gambaran bahwa there is no perfect crime deh. Nggak ada sebuah kejahatan yang sempurna. Ya, dinding itu berbisik. Ya, jendela-jendela itu bisa diintip gitu. Jadi nggak ada tuh menyembunyikan kejahatan, apalagi kegiatan korupsi misalnya segala macam itu yang sempurna gitu, nggak ketahuan nggak. Karena pasti ada celahnya gitu. Dan suatu saat pasti akan ketemu ya, masalahnya di mana. Termasuk juga dalam berbisnis gitu ya. Kalau kita terkenal sebagai pengusaha yang lobel, greedy gitu ya, orang juga bilang enggak deh sama dia gitu. Karena lama-lama itu kan menyebar. Karena ada jaringan ya. Kita namanya Dulu mungkin orang ngobrol cuma sebentar, sekarang salah ngomong kayak di sini saya diviralkan, selesai urusannya gitu. Jadi, semoga ini enggak. Viralnya film baik-baik nih, Ji, di sini pasti. Jadi saya selalu merasa kalau dulu merasa hidup itu udah disiplin segala macam gitu ya, nggak ada yang tahu gitu. Sekarang di mana aja kayak ada kamera ya kayaknya ada kamera. Jadi berbuat aja foto berdua sama kamu misalnya gitu, kalau dipleset-plesetin bisa ditulis bawahnya apa gitu kan, kita nggak tahu. Ini calon-calonnya aku nggak bakal bisa foto nih kayaknya terakhir sama Haji Ngurani. Jadi memang ya itu tadi, kita sekarang malah sebenarnya harus makin sadar bahwa hidup makin keras, kompetisi makin ketat, tapi jangan membuat kita takut, apalagi apa istilahnya, putus asa terus tadi itu ambil jalan pintas. Jangan gitu ya. Saya bersyukur misalnya anak-anak saya sebagai anak-anak Hindu yang lahir besar di luar Bali, bersekolah di beberapa negara, ya mereka juga akhirnya pulang tuh mau kerja di Indonesia gitu. Dan saya bersyukur gitu, nggak ikut sama tagar kabur aja dulu gitu. Walaupun mereka lulusan luar negeri tapi mau pulang dan bekerja di Indonesia. Walaupun mungkin gajinya beda jauh ya. Jauh, betul. Tapi buat saya ya nggak usah dipaksa-paksa, mereka juga punya kesadaran itu ya, bagaimana bekerja dengan moralitas, bekerja dengan hati nurani, dan masih cinta tanah airnya, dan mungkin merasa bisa berguna lah buat bangsa dan negara. Justru tagarnya buktikan dulu, jangan kabur dulu, harusnya gitu ya Ji ya, nggak? Iya, saya nggak berani mengatakan bahwa semua itu bisa ya, tapi kan mungkin kami di keluarga juga mendorong lah agar semua anggota keluarga kita juga masih punya
tadi itu nilai-nilai moral, masih punya etika, masih punya rasa cinta tanah air dan sebagainya. Terkait nih sama ini ntar beli ntar aji, maaf nih ya. Ini pokoknya kalau sok kenal sok dekat begini nih jadinya. Kalau terkait dengan kewirausahaan kan tentu ada karakteristik tersendiri dalam membangun namanya wirausaha tersebut. Salah satunya ya mungkin yang tadi yang sudah dijelaskan ya juga ada kejujuran, transparan. Nah, yang saat ini transparan yang dimaksud tuh kayak gimana sih? Apalagi terkait mungkin anak-anak sekarang nggak usah diumpet-umpetin aja dulu nih. Itu udah nggak ada transparannya sih. Akhirnya menggeser tadi tuh nilai-nilai moral itu. Akhirnya jauh dari harapan. Transparan dimaksud gimana sih? Apa memang tentang keuangan atau tentang trik-trik mencapai tingkatan yang kita harapkan gitu. Gimana tuh karakteristik dalam wirausaha yang terkait dengan transparansi itu seperti apa? Menurut pandangannya gini, Nurah. Saya nggak begitu memahami konsep transparan dalam karena bisnis itu kan juga ada triknya ya. Kalau trik bisnis itu bukan hal yang ternoda, bukan hal yang buruk gitu ya. Karena kan orang kan misalnya punya jenis barang tertentu atau jasa tertentu yang dia juga nggak bisa expose ini sebelum dia rasa cukup siap dan matang untuk dia launching ke market gitu misalnya ya. Saya rasa sih sah saja dia nggak harus transparan di situ misalnya. Tapi yang konsep transparan itu misalnya dari sisi transaksinya, aspek perpajakannya, itu saya rasa harus transparan karena nggak boleh dia berbisnis dengan teknik-teknik yang memanipulasi pajak misalnya, kemudian memasukkan komponen di produk dia yang ingredientnya itu nggak benar gitu sehingga berpotensi tadi itu saya bilang moralitasnya bisa meracuni si pengguna produk tersebut misalnya. Kalau itu saya setuju transparansi di bidang itu. Tapi kalau transparansi terkait dengan istilahnya rahasia perusahaannya sih ya nggak bisa dong. Masa semua perusahaan harus telanjang bulat gitu kan? Ya dia pasti punya ilmu-ilmu atau kiat-kiat tersendiri yang dia simpan sebagai alat negosiasi dia di pasar. Nah yang kedua mungkin sekarang ini yang sering kita dengar bahwa teman-teman itu selalu kesulitan memulai gitu. Nah ini yang mungkin saya ingin bercerita juga gitu ya. Saya waktu SMP itu sudah jualan bunga. SMP jualan bunga? Iya, ibu saya tuh punya kebun anggrek. Saya tuh setiap subuh di hari Sabtu Minggu itu jualan bunga di Rawabelong. Dan nggak banyak yang tahu itu. Iya, saya sempat kaget sih denger ini. Serius ini? Serius itu. Ibu saya masih hidup, boleh ditanya dulu. Jadi, ya padahal saya waktu itu ya. Tujuannya apa saat itu pada anak SMP pada saat itu kami keluarga juga dalam kondisi yang baik-baik saja gitu. Tapi ibu saya terutama yang selalu dorong kamu belajar usaha, belajar bisnis, paling nggak ngerti cara berdagang, paling nggak kamu bisa tawar-menawar per ikat bunga dendrobium, per ikat bunga Vanda Douglas, per ikat itu berapa, ngitungnya gimana. Itu masih SMP tuh ya? SMP, saya masih SMP itu belajar dagang di Rawabelong. Dan itu kebawa sampai saya kuliah di Bandung pun saya masih juga jualan bunga. Tapi tanaman hias itu ngambil dari Lembang, saya jual sampai di Pasar Wastu Kencana itu. Nggak banyak yang tahu juga saya melakukan hal itu. Tapi ya buat saya melatih diri saya untuk bisa menghargai uang. Karena tadi lagi, walaupun saya bersyukur lahir dalam keluarga yang lumayan lah berkecukupan, tapi orang tua saya ngelatih itu dan buat saya menyenangkan sekali bisa menghasilkan uang sendiri gitu ya. Dan itu yang membuat saya juga selalu mengajari anak-anak saya. Bahkan mungkin teman-teman Pradah masih ingat kalau saya mungkin 20 tahun yang lalu ya, kita pernah ada acara di Pura Taman Sari Halim itu Pradah bikin acara itu, anak-anak saya suruh jualan VCD itu loh waktu itu. Dan mereka seneng gitu. Ya jualan main-mainan tapi mereka terima uang beneran gitu. Ya, jadi betul. Melatih itu harus dari awal gitu. Jadi kemampuan berbisnis itu bisa datang
dari talent karena dia punya talenta Emang gitu punya ya. bakat untuk berbisnis Bisa gitu ya. banget. Kan talenta itu bisa datang dari berbagai sebab, bisa karena kepepet gitu kan. Oh Iya, iya, bener. orang tuh bisa jadi Iya, pengusaha bener. karena dia memang menderita hidupnya. Apalagi kayak pandemi kemarin ya, Iya, tiba-tiba jadi banyak kok jual cerita orang tukang sukses makanan, itu betul-betul. dari supir ojek, dari tukang dagang pikulan sampai dia menjadi orang sukses. Jadi orang tuh bisa Karena itu. karena kepepet, karena kebutuhan lah, bukan kepepet tepatnya ya. Yang kedua karena memang dia didorong oleh orang tuanya atau diajarkan komunitasnya dari untuk belajar gitu, untuk mengenali bagaimana menghargai uang, bagaimana menghargai upaya berdagang, barangnya harus bagus, Kebiasaan-kebiasaan. cara membungkus bahkan itu tuh semua proses gitu. Nah, itu yang menurut saya yang perlu dilakukan di lingkungan kita. Artinya jangan pernah malu mengerjakan apapun. Saya sampai hari ini juga masih ada usaha-usaha kecil gitu ya, buka warung, buka resto, istri saya buka kos-kosan. Yang kami lakukan gitu. Dan buat kami ya itu hal yang menyenangkan. Walaupun di luar itu mungkin pekerjaan saya lebih berat daripada itu, tetapi kita bisa kok memulai dari situ. Jadi saya sih melihat jangan sungkan, jangan malu untuk memulai. Yang memang secara ekonomi sulit, jangan takut memulai. Dan walaupun secara ekonomi mampu, juga jangan sungkan atau jangan segan, jangan malu memulai gitu. Karena kita kan butuh kok kemampuan entrepreneurship itu. Nggak harus semuanya orang jadi profesional sampai pensiun gitu ya. Tapi nih Bli, yang bikin mungkin juga sahabat Baskara di rumah, kan yang namanya mau berbisnis itu harus punya modal. Nah, kalau nggak punya modal gimana mau berwirausaha gitu? Kalau yang nggak punya, itu kayak gimana mungkin? Ada tips and tricksnya? Oke. Sebagai seorang pengusaha nih. Saran saya, jangan melompat sebagai pengusaha ngambil resiko besar di awal. Kalau Anda baru mulai. Saran saya, belajarlah dari yang sudah punya pengalaman. Banyak sekali pengusaha besar, kalau Anda lihat sejarah hidupnya, dia nggak langsung jadi pengusaha besar. Sebagian besar itu mereka belajar sama yang namanya patronnya. Jadi dia punya bos, dia kuli, ya dia belajar sama bosnya. Dan setelah dia ngerti, dia mulai dikit-dikit, bos saya numpang kerjaannya saya tambahin. Ya udah lo ngojek deh sedikit di situ obyekannya tambahin. Tadinya dia cuma nyupir, sekarang dia boleh tambah mobil satu lagi. Nah, hal seperti itu yang menurut saya membuat orang besar. Jadi jangan memulai ngambil risiko dulu. Prosesnya ya. Iya, jadi cari orang yang memang jadi patron, orang yang bisa membimbing dan memang dia pengusaha juga. Ikut sama mereka, nempel dulu. Nah, setelah berjalan berapa tahun, itu dia bisa kemudian memulai usahanya sendiri. Mengikuti jejak patronnya tadi atau pada bidang yang berbeda tapi sudah mendapatkan ilmunya. Yang kedua, ada rute juga Anda masuk ke korporasi atau perusahaan yang memang sistemnya udah bagus. Nah ini penting karena saya ngalamin juga ketika saya lulus kuliah dulu mencoba bikin usaha langsung itu nggak bisa langsung berhasil. Kenapa? Karena saya nggak ngerti trik-triknya di dalam permainan antar perusahaan sehingga akhirnya ya rugi usaha saya dulu. Saya bekerja sebagai profesional. Nah dari situ saya mulai belajar di perusahaan-perusahaan besar. Di mana di situ saya mengenal, cara memanage kayak begini, sumber dayanya begini, kemudian satu persatu cara bertransaksinya begini, cara menginvoice begini, ngitung pajaknya begini. Karena itu nggak bisa dipelajari di pinggir jalan. Kamu mesti masuk ke sebuah korporasi atau perusahaan yang memang sudah punya sistem yang bagus. Jadi saya rasa dua pintu itu tadi kalau kamu tanya, kok nggak punya modal? Ya nggak harus punya modal dulu. Punya niat nggak? Niatnya dua. Cari bos yang emang jago, ya mengabdilah sama dia selama berapa tahun sampai Anda kuasai ilmunya. Tanda kutip mencuri ilmunya gitu ya. Iya, belajar kan di mana-mana pasti mestinya gurunya lebih seneng dong kalau muridnya lebih pintar gitu kan. Lebih sukses gitu. Yang kedua, kerja dalam sistem yang memang sudah ini. Nah, ini juga sering jebakan Batman nih. Gimana tuh? Banyak keluarga-keluarga yang pengusaha besar, bahkan keluarga kaya gitu ya. Merasa bahwa dengan kekayaan yang ada, dia memberikan sekolah yang baik dan kehidupan yang baik buat anaknya, dia bisa dengan mudah mewarisi itu. Dan itu tidak selalu terjadi.
karena aspek kemanjaan, aspek kelalaian, aspek menganggap mudah, generasi kedua, ketiga dari para keluarga kaya itu gagal melanjutkan kejayaan dari orang tuanya. Nah itu tadi, karena tidak semua anak-anak juga punya kemampuan adaptasi dan kesiapan mental untuk berjuang seperti ayah dan kakeknya. Jadi memang beda-beda gitu. Nah itu yang saya katakan, saya termasuk yang mendapatkan pendidikan lumayan keras dari ayah saya almarhum. Dan saya agak menurunkan pendidikan keras itu kepada anak-anak saya. Supaya mereka tangguh gitu loh. Kalau enggak, ya dilepas malah kemana-mana they are gitu happy ya. with all the luxuries gitu, and then they forget about how to fight gitu. Jadi ini menurut saya yang perlu kita tanamkan. Jadi sekali lagi, ya tadi itu pilihannya belajar sama patron yang kuat atau masuk ke korporasi besar sebelum Anda punya cukup tabungan dan modal untuk usaha sendiri. Artinya memang jangan mikirin punya modal atau enggaknya dulu kalau namanya mau usaha, baik itu usaha ya pasti yang namanya memulai usaha pasti usaha kecil dulu ya, tapi niatnya dulu. Yeah. Dan yang tadi itu ya nggak ada tuh yang namanya orang kerja leleh-leleh tapi dapat hasil kan begitu ya. Percaya nggak kalau ada, atau memang betul atau tidak kalau ada yang mengutarakan bahwa kalau namanya mau sukses sampai ke titik sukses kita tidur kurang. Waktu 24 jam itu misalnya kita seharusnya tidur 8 jam misalnya gitu ya, waktu tidur terbaik. Tapi misalnya kita cuma 4 jam gitu. Itu benar enggak sih? Karena ada tuh yang begitu kurang tidur karena memang usahanya banyak nih harus, betul enggak tuh Ji? Iya, masalah tidur kan masalah adaptasi badan kita masing-masing ya. Artinya ya kalau buat pengusaha ngapain dia tidur 8 jam sehari, mungkin dia cukup 4 jam sehari. Sisanya bisa ditambahkan kepada jam produktif dia. Silahkan saja kalau memang fisiknya memungkinkan. Tapi kan nggak semua manusia fisiknya memungkinkan. Kadang-kadang sejalan dengan usia, sejalan juga dengan ya mungkin ada bawaan penyakit genetik gitu kan. Ya nggak bisa semua orang seperti itu. Tapi bahwa prinsipnya makin Anda punya jam produktif yang Anda gunakan instead of tidur gitu ya, harusnya setiap menit itu berguna buat usaha pastinya sih. Pesan mungkin untuk pemuda Hindu sahabat Baskara yang ada di rumah, seorang Bapak Anak Agung Ngurah Wirawan nih ya, 30 tahun sudah menekuni bidang kewirausahaan. Mungkin pesan-pesan untuk mereka yang ingin baru memulai, kemudian sebagai seorang anak muda Hindu yang tentunya harus punya semangat dan daya juang. Mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk mereka supaya bisa menjadi sukses. Ya mungkin gak di titik seperti beli ngurah sekarang ya, tapi prosesnya menuju ke sana. Semoga semua yang mendengarkan itu bisa, oke, saya akan seperti paling tidak menjadi inspirasi begitu. Silakan Ngurah. Saya mau cerita aja, ada tiga contoh kasus ya mungkin. Saya kelompokkan 3 karena setahu saya 3 ini yang lumayan bisa terbukti. Keluarga yang bisa mendapatkan kesempatan mewarisi kejayaan keluarga dari sisi entrepreneurship, bahkan sedikit berpolitik akhirnya. Menurut saya salah satu contoh ya, itu keluarga Puri Ubud. Keluarga Sukawati ya. Cok Aceh. Mereka dari Puri Ubud itu mampu mengelola resources mereka, sumber daya mereka, usaha mereka dengan baik, mempopulerkannya. Bahkan mungkin awalnya banyak orang Bali terutama di Gianyar gitu, kok purinya dikomersialkan gitu ya. Tapi mereka mampu gitu mengelola itu semua, dan bahkan secara politik mereka juga dianggap sukses. Dan keluarga ini menurut saya salah satu yang baik lah, bisa mewarisi kejayaan keluarganya dan mengusahakannya secara berkelanjutan hingga saat ini. Bahkan Cok Aceh sempat jadi wagub kemarin kan. Jadi menurut saya ini salah satu contoh yang baik lah. Mungkin keluarga-keluarga Puri yang lain di Bali ya jangan sungkan gitu ya melihat hal-hal yang positif dari keluarga Puri Ubud gitu, karena ya nyontek yang bagus kan nggak ada salahnya mestinya ya. Karena kan banyak juga puri-puri yang ya punya masalah lah gitu ya, akhirnya ya mundur purinya, kemampuan mengelola asetnya juga nggak bagus. Itu menurut saya juga menjadi contoh lah ke depan untuk menjaga ajak Bali supaya
anak-anak dari masing-masing puri ini juga betul-betul bisa tumbuh besar dan menjaga heritage mereka. Karena kan biasanya di Bali itu puri yang paling berat punya beban upacara-upacara raksasa di Bali itu kan. Nah yang kedua, jalur tadi itu menapak dari bawah. Itu saya juga sangat respect ya ke misalnya ke Aji Krishna ya, oleh-oleh itu kelihatan betul dari awal dia tekuni itu. Ya, kemudian juga mungkin Pak Nengah Natil, pemilik Koko Group, itu juga beliau dari awal menekuni usaha retail gitu ya. Kalau Haji Krishna dioleh-oleh, kalau Nengah Natil dan istrinya Ibu Ketut Siti itu di Koko Mart ya, toko convenience store ya, sampai hotel juga dia punya, restoran juga dia punya. Itu betul-betul dari bawah. Kalau yang di luar Bali yang menurut saya menapak itu Pak Wayan Supatno mungkin yang ahli pertanian dan perkebunan kita. Itu juga napak dari bawah itu, dari kebun-kebun kecil sampai dia bisa jual bibit-bibit sawit, bibit-bibit tanaman duren apa segala macam. Itu tuh bagus banget. Dan saya termasuk yang sangat menghormati lah orang-orang seperti ini. Dan kita bisa belajar banyak dari orang seperti ini. Nah, kalau yang ketiga, tadi yang kedua ya. Yang pertama yang dari harta warisan, yang kedua tuh yang betul-betul napak dari awal. Awal gitu ya. Nah yang ketiga ini agak unik nih. Ini yang mungkin agak sekaya saya. Kenapa? Kita berangkat dari profesionalisme. Ya. Jadi kalau kita kenal ada Beli Ketut Sodana Linggih yang dari Ganesha Group itu, dia memang usahanya percetakan. Dan dia alumni ITB, orang pinter kan, bekerja di korporasi dan mengusahakan itu dengan susah payah dan betul-betul bisa mencapai level yang baik lah gitu ya. Yang kedua tuh Pak Kadek Sarjana yang dari Titis Sampurna, itu juga di bidang perminyakan dia. Menurut saya itu profesional banget. Jadi memang karena perminyakan itu sangat kompetitif industrinya ya. Perusahaannya beliau bersaing dengan Medco, bersaing dengan yang lain untuk bisa menjadi pengusaha lah di bidang jual beli minyak, perpipaan minyak dan gas itu ahli-ahlinya itu di tempatnya Pak Kadek Sarjana dan mereka sangat sukses di industri itu gitu ya. Nanti banyak contoh ya umat-umat kita, tokoh kita yang sebenarnya sudah bisa membuktikan kepada banyak halayak bahwa kita seorang Hindu bisa juga gitu sukses. Ya, terus salah gitu satu senior saya Pak Ketut Marjana. Oh iya. Toya Devasya. Ya, beliau itu profesional di Departemen Keuangan. Ya, kemudian sempat menjadi direktur di perusahaan jalan tolnya Mbak Tutut. Waktu itu saya juga masih kerja di situ. Kemudian beliau jadi dirut PT Pos dan kemudian dia menunjukkan bahwa seluruh pengalaman beliau sebagai profesional bisa diterapkan di bisnis pemandian air panas yang beliau miliki di Toya Devasya dan itu jadi salah satu destinasi yang bagus dan dia manage dengan baik. Anak-anaknya pun saya kenal gitu, yang laki si Dennis di industri keuangan, yang perempuan si Ayu yang bantu beliau di sana di Toya Devasya. Dan menurut saya ini yang sedang dikembangkan. Jadi bapaknya profesional, kemudian jadi pengusaha, anaknya dilatih dan moga-moga ini Dennis dan Ayu anak-anaknya beliau ini bisa tumbuh besar nanti mengikuti jejak orang tuanya karena mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Kemudian saya harus cerita, ini contoh-contoh bagus. Wayan Madikusuma ya. Salah satu ahli properti di tempat kita. Dan dia tidak besar properti di Bali. Properti dia di Jabodetabek gitu. Jadi menurut saya kompetisinya kompetisi tarung bebas istilahnya. Iya loh, jualan rumah itu kan tarung bebas. Kalau barangnya nggak bagus siapa yang mau beli gitu kan. Kalau di Bali kan masih banyak saudara yang suruh beli. Kalau di Jakarta mana ada kita bisa paksa-paksa kan kalau produk yang nggak bagus ya nggak laku. Nah ini beberapa contoh yang saya lihat. Perlu kita jadikan panduan dan nanti mungkin memotivasi ya di podcast selanjutnya ya. Saya cuma bisa ngasih tahu orang-orang ini hebat saya bilang ya. Jadi mungkin nanti sahabat Baskara bisa dengar lebih banyak dari yang saya sebut tadi termasuk pribadinya ya. Pak Made Satya yang dari Raja Gadai itu juga luar biasa. Anda nggak bisa loh menggadaikan barang di tempat yang tidak Anda percaya. Dan Satya bisa menunjukkan sama saya dia hebat bisa membuat outlet Raja Gadai itu dipenuhi lah, apalagi sekarang nih mau Lebaran biasanya banyak nih orang menggadaikan barang. Dan itu bisnis yang luar biasa. Ya betul-betul bisnis layanan gitu. Jadi saya menyarankan buat sahabat Baskara, mungkin saya hanya bisa memberikan kulit-kulitnya saja karena saya mungkin dari sisi entrepreneurship juga usahanya nggak banyak-banyak amat.
Tapi lumayan lah buat hidup bisa gitu ya. Karena saya lebih banyak di profesionalisme. Mungkin nanti setelah saya pensiun saya mau ngikutin jejaknya Pak Ketut Marjano tuh. Oh, main mudah-mudahan Iya, tercapai. jadi punya mainan yang agak bisa dibanggakan lah. Sekarang kan belum. Tapi kalau mau lihat yang hebat-hebat yang saya sebut tadi. Mudah-mudahan nanti mereka yang disebutkan tadi itu bisa mampir ke podcast ini. Nah, kalau bisa. Ya, nanti minta tolong boleh Bli Ngurah nanti ya untuk ngubungin ya. Oke. Habis nonton ini saya bilang sama teman-teman itu, tolong mampir ke Baskara sebentar. Yes. Ikut di podcast ini. Iya, untuk memberikan sedikit pengalaman pribadinya menapaki dari bawah sampai di titik sukses. Sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang nih ya, Bli Ngurah, cuman waktu saya terus teman-teman dia bilang closing gitu. Jadi saya minta maaf sekali. Padahal saya juga pengen ikutan sukses ya, bisa sampai di titik ya Bli. Wah, mungkin terakhir aja singkat dari 1 sampai 10. Bli Ngurah tuh udah nyampe di tingkat yang mana? Dalam hal kesuksesan. Dan ngaden awak bisa. Wah, berat. Ngelah pitugen ampun luung nih kan. 7 aja deh, saya nggak berani lewat dari 7. Yang segini 7 gimana kita? Baiklah kalau gitu. Sekali lagi matur suksema Bli Ngurah atas semua sharingnya ya. Kita ngobrol sharing untuk memotivasi semua sahabat Baskara, khususnya umat Hindu yang sekarang juga berjuang untuk menjadi sukses seperti tokoh-tokoh yang sudah sukses. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya sahabat Baskara, akhirnya kita sampai di penghujung obrolan. Sebenarnya belum nyampe ujung ya, cuman mau gak mau kita harus berhenti sejenak. Kita nanti bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Oleh sebab itu saya Putu Dian beserta seluruh kerabat kerja Baskara Podcast mohon pamit undur diri. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Shanti. Om.